Jadi saya waktu itu saya punya majikan nggak baik nih yang 2012, yang 2 tahun ini. Saya datang ke Harom tiap malam Jumat minta. Ada kebetulan tetangga rumah saya itu majikannya terserah apa dia lah gitu. Dia disuruh-suruh, wah saya lagi capek nggak mau nanti aja. Oke, maaf muskilah. Jadi dia nurut sama sopir. Saya minta tuh di Ka'bah beneran. Ya Allah saya pengen nih majikan yang seperti dia. Pokoknya pengen seperti dia lah, nggak mau yang lain. Sebenarnya dukanya itu mungkin teman-teman semua sama lah. Apa ya, kita nggak bisa berjumpa dengan sanak saudara kita banyak. Banyak sanak saudara kita yang ketika berangkat bersalaman dengan kita pulang sudah tidak ada. Terutama yang paling membuat saya sedih itu kehilangan nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman bersama Neng Madu ya. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Neng Madu ditemenin salah satu muthaif ya. Siapakah beliau? Dan di sini Neng Madu ditemenin Kak Sahabat Salam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa kembali bersama Sahabat Salam. Udah lama sekali ini tidak kolaborasi dan termasuk sama Ustadz Khairul Azam nih. Dan mungkin ada sebagian yang penasaran terhadap profil beliau. Karena kan kemarin Neng Madu juga penasaran terhadap status dan profil beliau berada di Arab Saudi. Makanya kita akan kupas tuntas di video kali ini. Kita kenalan dulu sama beliau, nanya-nanya seputar perjalanan hidup beliau. Namanya belum ditanya. Kenalan dulu. Belum. Iya. Sapa-sapa dulu. Nama saya di mana, alamatnya siapa gitu. Nah, iya terserah. Udah kapan Profilnya waktunya? Meninggal ya? Enggak. Ayo cepat. Kapan nikah? Sudah cepet-cepet ya Allah. Mau kemana lah? Ini ada yang nonton nih. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat subscribernya Neng Madu, salam kenal. Mungkin banyak teman-teman di antara teman-teman yang lain tidak kenal saya, tapi kalau Salam nih beliau kan udah terkenal dunia dan di akhirat. Kalau saya kan masih baru teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Khairul Azam Al-Farizi. Pekerjaan sekarang sih masih sebagai apa sih? Membantu teman-teman kita yang mau pulang aja, yang kesulitan pulang ataupun bermasalah. Kita siap bantu teman-teman WNI kita. Itu aja. Sebelum lanjut ke profil perjalanan hidup beliau nih, kalau boleh tahu nih Kang Azam sendiri nih udah berapa lama di Arab Saudi? Udah 11 tahun. 11 tahun jalan. 11 tahun. Salam berapa tahun? Masih 4. 4 tahun. Iya. Neng Madu? Sama. Kok jadi saya yang jadi host? Iya, karena memang paling tua gitu. Ya 11 tahun. 11 Dari 11 tahun itu kegiatannya Kang Azam sendiri ini apa di Arab Saudi? Jadi gini, saya itu 11 tahun banyak ya. Jadi 2 tahun pertama saya itu waktu itu masih jadi sopir. Supir apa? Pribadi. Sopir pribadi. Rumahan ya? Iya. Kemudian saya jadi ilegal. Kabur dari majikan saya. Alasan saya sudah nggak nyaman tuh karena Nggak ada kecocokan. bukan anak majikan suka. Jadi teman-teman So mahal gitu ya? bukan sok mahal tapi ketakutan saya lah. Hmm. Jadi teman-teman di sekitar saya dulu di kota Makkah itu sering ngerjain kita. Artinya saya baru-baru datang aja lah sudah dibilang kamu setiap hari kalau mau disenangin sama majikan sering-sering ngomong ini nih, kata dia. Padahal kata-kata jorok itu. Tapi belum tahu gitu awalnya. Belum tahu. Tapi kalau Anda kan tahu juga pengen banget diucapin gitu. Enggak, soalnya itu jorok banget. Iya. Tanda kutip itu Ya, pokoknya, intim banget gitu. Iya. Tapi saya pernah lakukan satu kali karena dia bilang, Madam dia bilang artinya itu, Madam saya butuh kerjaan. Kan waktu itu saya 3 bulan nggak kerja. Saya didiamkan aja sama majikan, cuma dikasih makan, disuruh kerja enggak, disuruh kemana-mana enggak. Jadi saya lapor ke teman-teman di sana itu, gimana nih saya nih nggak dikasih kerjaan sama teman-teman saya, sama majikan saya. Kata dia, kamu harus sering-sering ngucapin ini, bla 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 lah, gitu. Jadi saya ucapin itu, Madam, anak apa, gitu. Itu intim banget bahasanya. Terus dia turun, siapa yang ngajarin kamu ngomong seperti itu? Itu masih baru-baru? Iya baru, itu dalam fase 3 bulan. Emang udah berapa tahun Kak Ajam di majikan itu?
Pokoknya di majikan yang pertama itu saya bertahan 2 tahun. 2 tahun. Saya habisin kontrak dulu karena memang pesan dari kalau kamu mau kabur beneran, ya keluarlah dalam fase 2 tahun lah biar kamu nggak punya masa kontrak lah sama dia gitu. Cuman permasalahan saya kabur itu yaitu tadi anak majikan itu 2 orang. Yang pertama yang lebih tua itu sering berantem dengan saya, yang lebih kecilan itu dia sering belain saya. Ternyata dia tuh suka menyimpan gitu. hati ya. Iya di situ sampai dia dulu sering kirim kirim foto gitu. Saya sering antar kuliah, bilangnya mau kuliah tapi dia ngajakin jalan sama saya. Itu 2011, 2012 nya makin jadi tuh. Cuman saya masih jaga jarak karena kata teman-teman bahaya, dan sampai akhirnya ini anak nggak bisa dikontrol. Sering bela banget gitu. Sering bela, tiap hari dibelain. Tapi orang tuanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi saya dikasih tahu sama teman itu, kamu bahaya, hubungan seperti ini bahaya. Kalau sampai ketahuan kamu bisa dipancung. Wow. Nah itu dia. Langsung saya habis 2 tahun langsung kabur, ilegal. Ilegal ya. Jadi kosongan ya. Kosongan. Sampai sekarang enggak kan? Enggak. 2013 itu akan ada pemutihan. Saya memperbarui status. Alhamdulillah waktu itu ada apa sih? Amnesti ya? Iya, dari KJRI ya. Terus setelah berapa tahun sampai pulang, statusnya balik lagi sebagai supir atau pindah kerjaan lagi? Masih. Jadi setelah keluar dari majikan yang ini, saya nyari kerjaan lagi, masih jadi sopir lagi. Masih Tapi jadi. di mana posisinya nih? Tetap di Mekah. Di Mekah ya. Dan kebetulan ini berkat saya mau motivasi teman-teman yang bekerja, yang dapat majikan nggak baik. Ini bisa dicontoh sebenarnya. Jadi saya waktu itu saya punya majikan nggak baik nih yang 2012, yang 2 tahun ini. Saya datang ke Haram tiap malam Jumat minta. Ada kebetulan tetangga rumah saya itu majikannya terserah apa dia lah gitu. Dia disuruh-suruh, wah saya lagi capek nggak mau nanti aja. Oke, maaf muskilah. Jadi dia nurut sama sopir. Saya minta tuh di Ka'bah beneran. Ya Allah saya pengen nih majikan yang seperti dia. Pokoknya pengen seperti dia lah, nggak mau yang lain, saya bilang gitu. Pokoknya pengen banget seperti dia. Akhirnya saya keluar dari majikan ini, pas ketemu beneran sama majikan yang ini. Majikan yang diharapkan itu. Sampai sekarang ini menjadi majikan saya. Saya kerja luar bebas, suruh kerja luar bebas, itu majikan saya. Nggak pernah marah wala satu kali pun sampai saat ini. Berkat doa juga ya. Iya, jadi saya disuruh-suruh, Khairul pergi ke Bagala beli ini. Aduh, saya masih capek, madam. Ya udah nanti aja, udah nggak capek gitu. Jadi serunya di situ. Responnya itu apa namanya? Iya. Itu saling respect gitu ya. Udah kayak dianggap kayak anak, dan sama anak-anaknya itu udah dianggap kayak saudara. Walaupun saya nggak mengakui saya jadi anak angkat, enggak. Sebenarnya kalau mau diangkat bisa juga sih, karena dia memang dari 2014 saya bersama dia sampai saat ini 2021, satu kata pun dia nggak pernah marah sama saya. Justru saya yang sering marah. Oh, salah. Dan Kak Ajam sendiri sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya sekarang jual-jual tiket aja sih. Jual tiket. Selain membantu teman-teman WNI yang mau pulang ke Indonesia, membantu yang sakit, teman-teman kita yang susah pulang, yaitu jual-jualan tiket aja. Iya, saya sama ini sibuk YouTuber aja. penasaran dengan terjunnya Khairul Azam, seorang Khairul Azam yang memang awalnya dikenal dengan seorang supir, dan baru-baru saya kenal sama beliau, ternyata beliau tuh dikenalnya dengan seorang mutawif. Bahkan bahkan beliau sendiri barusan bilang sebagai sopir. Dan sejak kapan sih beliau tuh terjun di dunia mutawif? Sampai 2016. Itu berkat doa juga lah. 2016 saya berdoa lagi tuh. Ada teman saya lagi, dia kerja mutawif, kok kayaknya enak gitu. Enak banget ini jadi mutawif. Jadi bisa dapat uang sekaligus ibadah gitu. Terus saya minta tuh tiap hari minta di Haram. Tiap malam Jumat saya minta di Haram tuh. Saya setiap malam Jumat biasanya datang ke Masjidil Haram umroh. Minta di situ, saya pengen banget kayak itu ya Allah, saya bilang gitu. Pokoknya kayak itulah teman saya. Ada namanya Ustaz Muhsin. Oh iya, Ustaz Muhsin, kenal kan? Ya. Udah gitu beneran
2016 majikan saya pensiun, majikan saya nawarin, kamu mau kerja di orang lain apa masih mau gimana, kata dia. Saya mau kerja luaran madam. Ya udah, cari kerjaan sendiri, terserah mau kerja apa, kamu nggak usah bayar ke saya. Yang penting kamu kerja baik-baik, kamu jangan sudur budur, kata dia. Iya, jangan. Apa tuh sudur budur? Ya pokoknya jangan aneh-aneh. iya, jangan neko-neko lah gitu. Biar tahu gitu. Sudur budur. Akhirnya ya terjunlah di situ lah sebagai seorang mutawif, pembimbing jemaah umroh, dan alhamdulillah di situ juga saya baru sadar juga ketika menjadi mutawif itu, oh iya ya, ini doa-doa saya yang dulu saya minta gitu loh. Masya Allah, ya. Jadi 2014 itu saya berdoa terus, 2016 baru terkabul doanya. Jadi sebenarnya buat teman-teman Kesabaran juga. sabar dalam menunggu proses doa itu, Allah sebenarnya pasti ngabulkan Pasti. kepada kita. Tapi Allah juga memberi waktu, tidak Waktu. langsung ya. Karena kita mungkin waktu 2014 itu ketika Mungkin tidak belum layak belum kalau dikasih layak dan waktu juga itu, belum ya. belum kita bisa menerima gitu. Betul banget. Nah, yang jadi penasaran nih, ini kan termasuk sudah lama ya, terbilang sudah lama ya, kerja di Arab Saudi selama 11 tahun itu juga cukup terbilang lama ya. Apa sih suka dukanya selama ada di Arab Saudi untuk kan seorang Azam sendiri ini? Dari sisi ke sisi gitu, dari supir, pemotor, dan bahkan sampai ke penerbangan. Apa yang membuat Khairul Azam betah di sini dan apa yang membuat nggak betah gitu? Ya. Saya rasa buat teman-teman yang ada di Arab Saudi, apalagi yang tinggal di kota Makkah, Madinah, tentunya yang membuat betah itu adalah tidak lain adanya tanah suci Makkah dan Madinah. Itu yang selalu dirindukan. Saya buktikan ketika saya pulang, yang paling saya rindukan itu adalah beribadah di Ka'bah, tawaf, sa'i, ngelihat orang umroh pengen umroh gitu. Jadi itu yang membuat saya terus bertahan. Bahkan dulu waktu majikan saya yang nggak baik itu, saya tiap malam Jumat bisa umroh. Ya, saya paksakan untuk umroh karena itu apa ya? Sisi plusnya di majikan itu. Jadi saya tiap malam Jumat bisa punya kesempatan melaksanakan ibadah umroh walaupun dia tidak baik, tapi saya masih bertahan. Jadi sukanya yaitu mungkin karena bisa dekat dengan tanah suci Makkah dan bisa terus Nah, bisa itu harapan dari semua umat muslim ya. Dan bukannya sombong, kalau untuk masalah haji kita bisa tiap tahun. Hanya kemarin yang tertunda karena COVID-19. Biasanya kita tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Sedihnya, dukanya itu mungkin teman-teman semua sama lah. Kita nggak bisa berjumpa dengan sanak saudara kita banyak. Banyak sanak saudara kita yang ketika berangkat bersalaman dengan kita, pulang sudah tidak ada. Terutama yang paling membuat saya sedih itu kehilangan nenek, paman, pokoknya kerabat-kerabat terdekat. Yang paling membuat hati saya teriris itu nenek saya. Ketika saya mau pulang itu nenek saya sakit. Pas sudah mau pulang itu 1 minggu sebelum saya sebelum saya terbang, dia meninggal dunia. Dan ketika pulang ke Indonesia itu rasanya sedih banget. Nggak bisa ketemu ya, nggak bisa sampai ajal menjemput itu belum. Iya, saya merasakan banget gitu, ya. Merasakan banget saya bisa sampai ke Arab Saudi berkat doanya dia. Dan emang Kak Ajam belum pernah pulang ya, belum pernah cuti pagi. Saya ilegal dari 2012 sampai 2013. 2013 jadi resmi lagi, baru 2016 itu pulang. 2016 pulang, itu sudah tidak berjumpa dengan nenek. Terus cuti, balik lagi, 2019 pulang lagi. 2019 pulang lagi, balik lagi. 2020 pulang lagi. Oh, baru kemarin? Sering ya. Saya baru 3 kali lah selama 11 tahun itu 3 kali pulang. Dan Neng Madu mau nanya Kak Ajam, apa sih harapan Kak Ajam sendiri buat untuk ke depan ya? Iya, betul. Kalau untuk ke depan, harapan saya sih nggak ada lain ya. Tujuan sekarang tuh paling cuman pengen
membahagiakan orang tua itu aja sih. Yang semuanya masih lengkap. Semuanya masih komplit Enggak, ya. saya cuma ada orang tua perempuan lah. Bapak meninggal. Bapak udah. Orang tua laki-laki meninggal ketika saya umur 4 tahun. Oh. Ya. Jadi sebenarnya saya itu disuruh ke Arab, ke Makkah itu sebenarnya saya sudah disiapkan warisan. Bapak saya kan sebenarnya pendakwah tuh, dai. Beliau meninggal dunia nitipkan pesan anak ini harus mondok. Walaupun sampai ke Makkah itu warisan jangan dikasih duitnya ke dia. Kasih ilmunya aja. Tapi saya ya gitulah, anak-anak sudah terlanjur ikut pergaulan bebas, antum tahu sendiri kan. Ya. Di Madura kayak gimana pergaulannya, udah keluar dari pondok udah sampai akhirnya orang-orang rumah nggak betah, suruh berangkat biar tahu cari duit sendiri kata dia. Tapi udah berkeluarga anaknya. Udah punya anak 2 udah. Wah, Masya Allah, kirain masih bujang. Ada sih di channel YouTube saya sudah saya taruh sebenarnya dari dulu. Dan kesan apa nih yang mau disampaikan untuk semua subscribernya Neng Madu nih? Mungkin ada Iya, pesan-pesan betul, dari Kang Azam. Saya terus terang tidak mau meliput tentang persoalan penerbangan karena mungkin di sisi lain ya nanti masalah schedule penerbangan, dan mungkin banyak teman-teman yang nanya tentang seorang Khairul Azam, tentang status beliau. Tapi untuk yang baru-baru ini memang beliau sudah aktif di penerbangan ya, karena tidak adanya pelaksanaan ibadah umroh ya. Nah, terus apa nih yang mau disampaikan untuk semua para subscriber, mobil khusus nih teman-teman yang dari Indonesia, mungkin ada yang penasaran atau yang berminat ingin datang ke Arab Saudi. Iya. Untuk menjadi TKI apa mau untuk umroh? Iya pasti. TKI juga TKI. ya. PMI yang mau datang ke Arab Saudi Ya. bekerja lah. Pesan-pesannya buat teman-teman yang ingin datang ke Arab Saudi sebagai TKI ya, bekal yang harus kalian bawa dari Indonesia yang pertama tetap sabar. Karena ada istilah, ada pepatah mengatakan siapapun yang bekerja di Arab Saudi, kalau dia bisa sabar, bekerja di negara lain pun dia tetap bisa sabar. Karena kita tahu sendiri kehidupan di Arab Saudi begitu tertutup ya. Dan itu menguras tenaga dan pikiran. Itu pesan-pesannya buat teman-teman, hati-hati aja karena sekarang banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, banyak teman-teman kita yang tertipu. Kayak kemarin kasus terakhir, saya menemukan seseorang yang dibuang oleh majikannya di bandara, dia diperjualbelikan. Jadi dia dibilangnya mau kerja di salon, ternyata dia dilempar ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi dia disekap selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu dia dicekoki obat tidur sampai dia efeknya sampai mau pulang itu dia ketika ngomong sering bengong. Terbawa masih ya. Iya, jadi dia bangun dikasih obat tidur lagi lah. Dan itu dia tidak tahu apa yang dia perbuat orang itu, apa yang diperbuat kepada dia. Sesudah 1 bulan di sana, dia lari, sadarkan diri, lari ke polisi. Polisi pun menyerahkan kembali kepada sang majikan. Lalu majikannya melempar lagi ke Riyadh. Ya. Di Riyadh pun masih terjadi seperti itu, menjadi kekerasan gitu ya. Iya, jadi dia disekap lagi. Tapi sekarang sudah pulang, sudah kita pulangkan kemarin, alhamdulillah. Kebetulan visanya masih hidup. Nah ini sahabat, bener banget ini menjadi pelajaran untuk kita semua, wabil khusus yang sudah ada di Arab Saudi. Ini lebih ekstra hati-hati. Betul. Dengan siapapun kita kerja, wabil khusus dengan orang Arab, walaupun istilahnya lah sebaik apapun kita, kalau kita punya kesalahan kadang kita itu dibikin masalah besar. Iya. Nah, oleh karena itu ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua, wabil khusus nih calon para TKW yang akan datang ke Arab Saudi ya, yang berminat. Kalaupun ada misalnya ada yang memberikan semacam visa ya, kita harus lebih ekstra hati-hati ya, menjadi pelajaran untuk kita semua. Tidak semuanya majikannya itu baik dan tidak semuanya itu majikan itu buruk ya. Dan tidak semua yang berangkat ke sini itu diberangkatkan untuk bekerja lah, diperjualbelikan. Bisa jadi diperjualbelikan. Pelacuran banyak. Ke Abu Dhabi itu banyak yang terjadi seperti itu. Kasusnya bukan cuma 1-2. Hanya untuk para sahabat-sahabat semua ini benar banget ini. Untuk lebih ekstra hati-hati ya ke depannya. Tapi untuk sahabat yang menonton. Sampai bilang takut juga ya karena habis nonton ini katanya. Enggak, yang penting kita harus jaga diri baik-baik. Welcome kemanapun kita pergi, yang penting harus ekstra hati-hati. Benar nggak? Iya. Dimanapun kita berada, insya Allah kalau sudah kita hati-hati, insya Allah
dan selalu berdoa, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik ya. Termasuk dari profil beliau, dari perjuangan beliau, dari doa beliau, dari seorang Khairul Azam, dan alhamdulillah dari seorang supir menjadi mutawib, dan juga bahkan sekarang bisa mengendal, bisa membantu para PMI yang mau pulang ke Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak nih atas waktunya Khairul Azam ya, sudah memberikan waktu untuk Neng Madu nih. Betul banget. Kalau nggak ada acara Ida ini mungkin Neng Madu belum sempat ketemu Kak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat dan Khairul Azam mobil khusus nih yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berbagi kisah seputar perjalanan hidup beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan tentunya mudah-mudahan semua para PMI diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Apa yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih, cuman jaga kesehatan aja, tetap patuhi protokol kesehatan buat teman-teman semua. Agar COVID-19 ini segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan agar pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh segera normal kembali, sehingga kita bisa melihat setiap sudut Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu dipenuhi dengan orang-orang Indonesia kembali. Mobil khusus Indonesia, karena dengar tadi juga sangat antusias ingin melaksanakan ibadah umroh. Betul. Sekali lagi benar banget, kita doakan mewakili juga dari Neng Madu, kita doakan dari Arab Saudi, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan secepatnya sahabat yang menyaksikan diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan saya kembalikan kepada pemilik channelnya Neng Madu ya. Ya, makasih ya teman-teman yang sudah mengikuti videonya Neng Madu. Jangan lupa ya dukungannya buat Neng Madu biar tambah semangat, dan tombol loncengnya jangan ketinggalan biar nggak ketinggalan videonya dari Neng Madu. Makasih ya dari Neng Madu. Dan saya sahabat salam undur diri. Khairul Azam. Kami dari Kota Taib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.